حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين يا رب العالمين. اقرأوا. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal ilmu nafi ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi ayubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika wa yukallilu fi ragbatika fid dunya wa yazidu fi ragbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtarisa minha yutli'aka ala makayiti syaitan wa ghururihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu hatta aradahum limaktillahi wa sakhatihi haitsu ishtarad dunya bidin wa takhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin wa aqlil amwali awqafi wal yatama wal masakin wa sarafu himmatahum tula naharihim ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi wa tarrahum dalika illa muraati wal mumarati wa munafashati fil kalami wal mubahati wa hadal fan minal ilmin nafi qad jama'na fi kitab ihya'i ulumuddin fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa 'allimhu wad'a ilaihi faman 'alima dzalika wa 'amila bihi summa 'allamahu wad'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fil malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salam fa idza faragta min dzalika kullihi fa faragta min islahi nafsika zahiran batinan wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtagila bi ilmin madhab fil fiqhi li ta'rifa bihi al furu'a natirah fil ibadati wa tariqat tawassuti bainal khalqi fi khusumati indal inqibaihim ala syahwati fadzalika aidan ba'dal faragi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' wal hatala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam adilalatan ilal huda ibtigha wajhi wa qurbi wa ridha'i subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid daraini amin amin ya rabbil alamin. Radhiyallahu ankum ila ankal radhiyallahu an wal ilmu nafi'u wa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang semakin menambahkan kepada kamu rasa takut kepada Allah. Ini sudah kita terangkan ya kemarin ya, bagaimana sesuatu yang kecil, yang remeh itu dianggap besar, dahsyat, menakutkan oleh para alim ulama. Mereka begitu takutnya. Kemarin kita ceritakan Imam Hasan Basri ya, di Arafah bercucuran keringat seperti itu, nggak kerasa, nggak tahu, karena ingat apa? Ingat kesalahan. Padahal kesalahan itu seandainya itu bagi kita itu kita anggap itu taat, tapi bagi beliau itu adalah dosa. Yang bingung beliau untuk supaya dosa tersebut bisa dimaafkan. Sudah kita terangkan kemarin ya. Jadi tanda
seseorang itu ilmunya semakin bertambah, ilmu yang benar maksudnya, bukan tambah ilmu tambah ngawur, tambah ilmu tambah berani sama Allah, hukum semakin dimainkan. Tambah ilmu tambah nipu orang, ya bukan itu maksudnya. Tambah ilmu pekerjaannya enggak ibadah, tambah ilmu debat aja pekerjaannya, ya. Berarti bukan ilmu yang masuk kategori yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, gitu. Begitu. Nanti salah satu sesuatu yang membuat mereka takut, para ulama ini. Ini disebutkan di dalam anak saya pernah sama salah satu dari guru saya, gitu, di suatu perjalanan, gitu. Beliau menyebutkan ini ada diriwayatkan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan itu adalah sangat menakutkan. Apa itu? Yaitu nanti di hari kiamat ini tidak kenal dengan seseorang, tahu-tahu di hari kiamat itu dia narik kita. Kalau kita sudah sering dengar itu, ada orang tua sudah mau masuk surga, tahu-tahu anaknya narik, ya enggak, menuntut hak, gitu. Kenapa? Anak. Kenapa menuntut hak? Karena enggak dididik, karena dikasih makan haram. Akhirnya anaknya nuntut di akhirat karena orang tuanya bisa ibadah, anaknya enggak dididik, anaknya makan haram, akhirnya maksiat. Nuntut orang tuanya, akhirnya masuk neraka bareng sama anaknya. Ini yang bermasalah adalah enggak pernah kenal sama sekali, enggak pernah ketemu sepertinya, enggak tahu dia, enggak saling kenal. Tahu-taunya di akhirat dia narik juga, menuntut juga. Siapa ini? Ada apa kamu? Enggak kenal kok, tahu-tahu kok narik nuntut saya, ini ada apa? Ternyata jawabannya adalah, iya, karena dulu saya pernah maksiat, kamu lihat, kamu enggak negor saya. Oleh karenanya saya tetap maksiat. Nah, sekarang saya maksiat, akhirnya saya disiksa seperti ini, ya termasuk kamu yang menyebabkan. Kenapa? Saya maksiat, kamu biarkan. Akhirnya saya tetap maksiat. Oh, itu yang buat takut para ulama. Ibaratnya begini, Ramadan kita lewat pasar, ada orang makan mie, minum es, ngerokok, begitu. Jelas ya? Ternyata kita lewat, kita nggak negor, walaupun cuma satu kecap kata, Pak, jangan Pak, puasa Ramadan, hormati yang lagi puasa. Walaupun cuman sekedar satu kacap kata, tidak pernah kita ngomong, sanca ini wong pasaran, kita bilang gitu. Ternyata naudzubillah, dia disiksa di akhirat, dia nyari, ibarat orang mau tenggelam ini, ya, ibarat mau tenggelam. Orang tenggelam di sungai, apapun pasti akan dicari supaya dia selamat. Ada rumput, pegangan rumput. Kalau keadaan normal dia enggak pasti tahu rumput tidak mungkin kita pegangi, loh kita hanyut di sungai kok, rumput ya tidak mungkin kuat. Tapi karena dia tenggelam, rumput pun diambil sama dia. Ada pelepah, ada batang kayu kecil yang mengambang. Kalau keadaan normal tahu, kecil begini pasti tidak mungkin jadi pelampung kita, pasti tetap tenggelam. Tapi dalam keadaan panik, ranting yang kecil pun akan ditarik sama dia, ikut tenggelam sama dia. Jelas ya? Ibaratnya begitu. Ini sudah tenggelam, disiksa, ternyata lihat, lu enak ini, kok lewat, mau masuk surga. Oh, dia lihat waktu di pasar kok, dia lihat saya minum minuman keras, enggak ditegur kok. Dia lihat saya judi, dia lihat saya nyuri, dia diam saja, enak masuk surga. Oh, tarik, ya Rob, enggak, saya begini, saya maksiat gara-gara waktu saya maksiat, dia diam, dia enggak negur saya. Ini
wawaroda gitu ya, wawaroda wabalagana begitu. Ini dalam nasuh dunia ada. Ini yang membuat takut para alim ulama. Berarti sak kenaknya mereka itu ya jurus gila ya. Serampang kanan serampang kiri ya, pokoknya bagaimana selamat begitu. Ternyata yang pernah lihat pun juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang tersebut. Ini yang bikin takut para alim ulama. Berarti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling hanya saja yang takut kepada Allah yaitu ulama, dari hamba-hambanya Allah yang paling takut. Tambah banyak ilmunya, tambah takut mereka. Kalau orang yang awam sama sekali nggak takut itu, ya enggak. Semakin alim semakin takut. Begitu tandanya begitu. Al ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu adalah total, semuanya adalah rasa takut kepada Allah. Dan orang yang punya ilmu itu bisa bisa ketahuan, kelihatan. Oh ini ahli ilmu ini. Karena kelihatan sekali kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang pertama adalah semakin takut kepada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, semakin tahu terhadap kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Semakin tahu. Makanya ada kata-kata begini, semakin belajar semakin merasa bodoh, berarti semakin merasa kurang, ya kan? Iya, ternyata ilmu ini sebanyak ini, kok saya baru tahu segini, kurang gitu, paham ya? Semakin belajar semakin tahu bahwasanya kita ini penuh dengan kekurangan. Tidak ikhlas, ada takaburnya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, ada riaknya, ada hasudnya, ya, ada penyakit-penyakit yang kita punya ini. Masa kayak gini sih? Kan punya ilmu katanya, kok kelakuannya seperti ini? Semakin tahu kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Ini tanda ulama. Yang berikutnya, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan semakin menambah pengetahuan kamu untuk ibadah kepada Tuhan kamu. Semakin gimana caranya ibadah, gimana supaya ibadah sedikit pahalanya banyak, cuman dia ibadah enggak nyari pahala. Beda ya, bagaimana dia ibadahnya semakin banyak pahala, tapi dia ibadahnya enggak nyari pahala. Paham? Nanti gini, ada ucapan dari Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah mengatakan, siapa orang yang beribadah untuk cari surga, untuk nyari pahala, itu berarti sama dengan para pedagang. Hitung-hitungan tok. Oh, kalau begini berarti begini. Hitung-hitungan tok. Berarti yang dihitung adalah bagaimana ibadah ini nanti pahalanya sekian. Kayak orang bisnismen, lagi bisnis sama Allah seakan-akan, hitung-hitungan. Berarti kalau ibadah mencari pahala dari Allah, cuman sekedar mencari pahala, seperti orang berdagang, pedagang. Ibadahnya pedagang. Enggak begitu. Berikutnya, kalau dia beribadah hanya takut dari neraka, kenapa kamu ibadah? Ben gak disiksa. Itu seperti ibadahnya hamba sahaya. Berarti dia itu bekerja. Kenapa? Takut sama tuannya, daripada disiksa nanti. Dia bekerja menikmati? Enggak ada menikmati. Saya tanya, ada enggak orang bekerja tapi menikmati pekerjaannya? Ada? Ada banyak. Nikmat enggak pekerjaannya? Nikmat. Dia terasa beban enggak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Enggak. Kenapa? Dia bekerja sambil menikmati, nikmat kerja itu. Bahkan ketika dia enggak bekerja, dia bingung. Gimana? Hari ini saya enggak bisa bekerja. Nah, begitu.
Menyesal dia tidak bekerja. Begitu, ya. Nah ini ada orang beribadah karena takut neraka. Berarti ibadahnya itu semua terpaksa. Baca Quran terpaksa, mumet-mumet lah, tidak apa. Sholat, wah, tidak apa-apa, daripada disiksa. Puasa, lapar-lapar, tidak apa-apa, daripada disiksa nanti. Kayak hamba tadi, bekerja tapi nggak menikmati kerjanya. Tapi kalau ada orang yang beribadah hanya nyari ridho Tuhannya, itu seperti orang merdeka. Nanti bebas dia, tidak ada kaitannya dengan surga, tidak ada kaitannya dengan neraka. Kaitannya dengan hanya ridhonya Tuhan. Wah, bebas dia. Mau ngapain aja, yang penting Tuhan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ridho, selesai. Nikmat hidupnya. Dan dia melakukan ibadah itu, dia merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, dalam amalnya. Merdeka dia. Itu tabiah adawiyah begitu. Makanya sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau memang ternyata aku ini ibadah karena ingin mengharapkan surgamu, maka haramkan aku masuk surga. Ya Allah, kalau ternyata aku ibadah ini takut dari nerakamu, maka masukkan aku neraka. Gitu. Nah, ada lagi kata-kata begini, ya Allah, kalau ternyata di surgamu itu tidak ada ridhomu, jangan masukkan aku ke surgamu. Ya Allah, ternyata kalau di neraka ada ridhomu, ya wes aku masukkan ke neraka. Yang penting ada ridhomu. Tujuannya adalah ridhonya tuh Tuhan. Paham ya? Berarti tidak ada kaitannya. Oh, ini dan itu tidak ada. Tujuan saya adalah ridho Tuhan, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, luar biasa. Luar biasa. Jadi bagaimana tadi kata-katanya? Beribadahlah dengan ibadah yang paling banyak pahalanya, tapi tidak mengharapkan pahalanya. Begitu. Berarti pilih ibadah-ibadah yang paling banyak pahalanya. Cuman yang kita ambil adalah bukan pahalanya, tapi semakin banyak ridho Allah di situ. Contoh ya, kasih contoh, sedekah banyak pahalanya, betul? Tapi kalau sedekah kepada kerabat itu sedekah wasilah, double. Ya sedekah, ya silaturahmi. Kita kasih sedekah kepada kerabat kita, maka double pahalanya. Ya pahala sedekah, ya pahala silaturahmi. Padahal sama-sama, misalkan 1 juta, ya sama-sama 1 jutanya, tapi pahalanya double. Jelas? Nah, begitu. Berarti mereka itu yang diharapkan adalah bagaimana pahalanya berlipat ganda. Walaupun yang diharapkan bukan pahalanya saja, tapi semakin dapat ridho Allah. Seperti sholat, satunya pakai siwak, satunya tidak pakai siwak. Maka sholat yang pakai siwak 70 kali lipat pahalanya. Sayang sekali, hanya cuman sekedar pakai siwak seperti ini. Pakai siwak. Ya. Ini orang yang siwak, sholat pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat daripada sholat tidak pakai siwak. Padahal misalkan sholat asar sama-sama 4 rakaat, tapi 70 kali lipat yang pakai siwak ini. Oleh karenanya sampai ada sebelum sholat itu biasanya ada imamnya mengatakan tasawwaku walau bitarafit tsaub gitu. Siwak walaupun cuman pakai ujungnya baju. Bukan berarti wah ya wes no siwakan pakai ujung baju terus kecing. Terus-terusan ya bau bajunya. Maksudnya bagaimana? Daripada 70 kali lipat lepas, ya wes lah darurat. Walau itu sudah darurat, terus pakai baju enggak apa-apa. Daripada 70 kali lipat lepas. Bukan istiqomah, ya wes siwak buang, baju terus. Pakai ini kuning asli ya. Bukan terus pakai siwak terus warnanya jadi kuning ya. Baju putih yang warnanya kuning hati-hati itu.
Jangan-jangan terlalu banyak dipakai siwak ya. Begitu. Ya, jelas ya. Berarti mereka itu beribadah dengan ibadah yang paling banyak pahalanya, walaupun mereka tidak mengharapkan pahalanya. Yang diharapkan apanya? Ridhonya Tuhan, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan semakin menambah kemakrifatan kamu, pengetahuan kamu mengenai ibadah kepada Tuhan kamu. Wa yuqallilu min ragabatika fid dunya, dan semakin mempersedikit keinginan kamu terhadap nikmat dunia. Maksudnya bagaimana? Semua yang kita dapatkan dari dunia ini tujuannya akhirat. Karena apa? Karena dia tahu. Karena dia tahu. Ayo sekarang, nikmat dunia ini ada enggak yang betul-betul nikmat? Makan sate nikmat. Wah, betapa nikmatnya kalau banyak ini. Kalau cuma 3 sate kurang. Kasih 10 sate, wah ya nikmat ya, betul ya, 10 sate. 100 sate, wah kau dia. 20 sate itu sudah cukuplah 20. Gimana kalau 50? Tak kuat, tak kuat. 100, itu paksa itu, harus habis. Kalau nggak habis, berarti sudah nikmat yang aslinya dia katakan nikmat tadi, dia akhirnya terpaksa. 100 itu paksa. Mana ini mau habisin ini, nanti gini, gitu ya. Jelas ya? Berarti nikmat dunia begitu. Yang kelihatannya, wah, nanti kalau saya punya uang 1 miliar misalkan, nikmatnya. Ternyata begitu dia dapat 1 miliar, nggak nikmat. Ternyata gimana ini? Gimana ini? Berarti menipu. Berarti orang yang punya ilmu bagaimana? Bagaimana dia mempersedikit tentang keinginan dunia. Dia kadang-kadang punya banyak harta, banyak hartanya kadang-kadang. Tapi tidak untuk bagaimana harta tersebut dinikmati oleh pribadinya, bukan. Tapi bagaimana semakin dia mendapatkan akhiratnya dengan fasilitas dunia tersebut. Begitu. Nanti ternyata ilmu yang bermanfaat salah satu tandanya adalah semakin mempersedikit tentang keinginan dalam dunia. Berikutnya wa yazidu fi raghabatika fil akhirah, semakin menambah keinginan kamu dalam akhirat. Persis ya? Semakin menambah keinginan kamu dalam akhirat. Berarti kalau punya dunia, punya jabatan, punya masa, punya pengaruh, dan punya lain-lainnya, itu semuanya bagaimana dapat akhirat. Dia punya jabatan, bagaimana tanda tangan saya ini bisa mendapatkan posisi yang tinggi di akhirat. Iya, karena kalau misalkan ustadz teriak-teriak dakwah, yang ngikuti cuma 1-2 orang. Tapi kalau misalkan bupati, apalagi sampai gubernur, tanda tangan, ya, tanda tangan keputusan bahwasanya harus begini, dan itu nilainya adalah ibadah, panen dia. Semua orang yang ibadah berkat tanda tangannya dia, berapa ribu, bahkan berapa ratus ribu, panen dia pahala. Nanti kalau ada orang yang ahli ilmu, punya pengaruh dan seperti itu, wah, itu inti dari yang mereka inginkan adalah apa yang saya miliki dari dunia ini, harta, jabatan, pengaruh, masa, ya, dan lain-lain sebagainya yang dimiliki ini, bagaimana saya dapatkan akhirat. Begitu. Karena punya jabatan nggak lama, ada masa pensiunnya. Seandainya raja misalkan, nggak ada pensiunnya raja itu, ada raja pensiun itu? Nggak ada ya. Tapi ternyata juga ada batas waktunya, sebentar
Dia menjabat menjadi raja 40 tahun. Nah 60 tahun itu wah ini jangan-jangan mati ini. Berarti 20 tahun dia. Jangan-jangan mati sudah tua. Nanti jangan-jangan 5 tahun lagi. Nanti jangan-jangan berapa tahun lagi mati. Ada batasnya sebentar. Nah, mereka punya jabatan tersebut bagaimana dapat akhirat. Karena mereka tahu bahwasanya itu gak lama jabatan di dunia itu. Kenikmatan di dunia, harta dunia, ya itu juga gak lama kita miliki, begitu. Maka mereka bagaimana semakin dapat banyak bagian di akhirat. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah semakin menambah keinginan kamu untuk mendapatkan akhirat dengan semua yang kamu miliki, fasilitas yang kamu miliki, begitu. Wa yaftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtariza minha, dan semakin membuka mata kamu tentang bahaya-bahaya amal kamu sehingga kamu bisa menjaga diri. Oh, nanti kalau begini bahaya begini, kalau begini bahaya. Saya semakin disegani sama orang, saya semakin dihormati sama orang, maka dia semakin tahu bahwasanya berarti semakin bahaya. Berarti begini, ada kitab namanya itu Tambihul Mughtarin, mengingatkan kepada orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tertipu. Siapa orang-orang yang tertipu itu? Yaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi manusia, dia dihormati di sisi manusia. Itu orang-orang yang gampang tertipu. Orang yang punya kelebihan itu orang yang gampang tertipu. Berarti dia punya ilmu, punya pangkat, punya harta, punya kelebihan ya, punya kecerdasan, punya massa, punya umat ya. Nah, ini gampang tertipu ini ya, hati-hati. Ada kitab judulnya Tambihul Mughtarin, mengingatkan kepada orang-orang yang tertipu. Kenapa sih? Karena khuliqal insanu dhaifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lah, dia sudah dalam keadaan lemah dikasih beban tambahan, yaitu punya kelebihan ilmu, punya harta, jangan-jangan tidak kuat mikul. Dia punya harta banyak, jangan-jangan tidak kuat bawa harta banyak. Akhirnya hartanya dipakai untuk maksiat. Jelas ya? Dia punya ilmu, hukum dia tahu, hukum agama. Orang-orang ngikut apa katanya dia. Jangan-jangan dia mainkan hukum ini, tertipu berarti dia. Dia punya pengaruh, dihormati oleh orang. Dan manusia ini ya adalah al-insan makhluk khatawan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa, betul ya? Tapi karena dia dihormati sama orang, akhirnya ketika ditegur tersinggung dia. Pak, kamu punya kesalahan. Yai, kamu punya kesalahan. Habib, kamu punya kesalahan. Ustadz, kamu punya salah ini. Oh, siapa ini? Orang baru lahir kemarin sore, padahal sudah 17 tahun umurnya. Baru kemarin sore katanya. Berarti dia ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini adalah tanda-tanda takabur, kibir. Ini adalah sombong. Dan orang yang batarul haq wa ghamtun nas ini tidak boleh masuk surga. Resiko ya. Berarti beresiko sekali. Berarti orang yang punya ilmu semakin dia terbuka matanya mengenai bahaya amal-amalnya, bahaya dari amal-amalnya
sehingga dia bisa waspada jangan sampai terjerumus pada bahaya-bahaya dari amalnya ini. Nah, saya ini punya pengaruh, kalau ngomong langsung diikuti sama orang, berarti kalau ngomong harus betul-betul waspada, betul ya? Nah, kenapa omongan saya diikuti sama orang? Jangan-jangan nanti saya ngomong diikuti sama orang salah, bahaya, itu tanggung jawabnya. Begitu. Berarti kalau orang punya kewaspadaan seperti itu, berarti ilmunya manfaat ini. Salah satu ilmu, tanda ilmu yang bermanfaat apa itu? Semakin membuka wawasannya dia, penglihatannya dia terhadap bahaya-bahaya amal, sehingga dia bisa menjaga diri dari bahaya-bahaya tersebut. Wa yudli'uka ala makaidi syaitan, dan menampakkan kepada diri kamu tentang tipu daya syaitan. Oh, hati-hati ini jebakan syaitan ini. Oh, tidak mau saya. Itu salah satu tanda ilmu yang bermanfaat. Wa gururihi, dan tipuan-tipuan syaitan. Wa kaifiyati talbisihi, dan bagaimana cara syaitan itu menipu ya ala ulama isu, pada ulama-ulama yang jelek. Bagaimana banyak sekali ulama-ulama jelek itu tertipu oleh syaitan. Ya. Hatta aradhum limaktillahi ta'ala, sehingga menyodorkan mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala, wa sakhatihi, dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu akalud dunya biddin, yaitu sekira para ulama su ini mereka makan hasil dunia dengan agama. Agama sebagai alatnya supaya dapat dunia. Ini tanda-tanda ulama su. Ya. Tanda-tanda ulama su. Naudzubillah. Mereka itu agamanya dipakai untuk mendapatkan dunia. Wala taj'al wala taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai obsesi terbesar kami. Jangan. Dan ujung-ujungnya ilmu kami ke dunia. Jangan. Ya Allah, jangan jadikan wala taj'alid dunya akbar hamina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai motivasi, ambisi terbesar kami. Kenapa kamu belajar begini? Ya supaya jadi orang yang terhormat lah, supaya dianggaplah sama orang, supaya dunia itu berarti. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah motivasi tertinggi kami. Jangan ya Allah. Dan jangan ujung-ujungnya ternyata dunia ini adalah sebagai finish dari ilmu kita, ilmu kami. Ya Allah, jangan ya Allah. Ternyata ngeletek ilmunya ini ujung-ujungnya pengen dapat penghormatan, ujung-ujungnya pengen dapat posisi, ujung-ujungnya pengen dapat kekayaan, ujung-ujungnya pengen dapat pangkat, ujung-ujungnya menjilat kepada pejabat. Jangan. Ya, hati-hati. Itu kalau seperti itu, berarti ini adalah tanda bahwasanya ilmunya nggak manfaat itu. Tanda orang ini lagi ditipu sama syaitan. Ya. Nah. Wattakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin, dan mereka menjadikan ilmu itu sebagai dari'ah, wasilah, sama perantara. Ilmunya sebagai perantara supaya bisa mengambil harta dari
sultan, dari pemerintahan, dari pejabat. Naudzubillah. Jadi bagaimana dengan ilmunya, bagaimana dengan pengaruhnya supaya majelis saya besar, supaya jamiah saya, organisasi saya besar, supaya pondok saya dapat bantuan, supaya semakin besar, dan seterusnya. Hati-hati, naudzubillah, hati-hati, naudzubillah, ya, hati-hati, jaga dari hal tersebut, bahaya. Wa akli amwalil auqaf wal yatama wal masakin, dan juga supaya bisa memakan, bisa dapat manfaat dari harta-harta wakaf, dari harta-harta anak yatim, dan dari harta-hartanya orang miskin. Hati-hati, bahaya, bahaya. Ilmunya dipakai perantara seperti itu, bahaya. Ya, sudah. Wallahu alam. Ini ada kisah dari Bal'am bin Ba'ur, Barseso ya, Barseso apa Bal'am bin Ba'urah yang satu masa dengan Nabi Musa itu, yang punya Asmaullah al-A'zam, Bal'am ya, yang punya Asmaullah al-A'zam, ya, Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini punya Asmaullah al-A'zam. Berarti kalau dia doa pakai Asmaullah al-A'zam ini pasti diijabah. Doanya pakai namanya Allah yang paling agung ini pasti diijabah. Hah? Jelas ya? Nah, ternyata Bal'am bin Ba'urah ini dekat sama pemerintah waktu itu. Naudzubillah. Sampai akhirnya pemerintahnya, karena Nabi Musa berdakwah seperti itu, pemerintahnya geram. Akhirnya bilang sama Bal'am bin Ba'urah, ayo itu Musa itu doakan yang jelek itu. Maka Bal'am bin Ba'urah bilang, tidak mungkin. Kalau saya doakan jelek, karena yang ngasih saya ini adalah Allah. Sedangkan dia utusannya Allah, tahu dia. Kalau saya doakan jelek kepada utusan Allah ini, celaka saya, kena laknat saya. Jelas ya? Jelas. Tahu dia, tahu apa tidak? Tahu dia. Tapi ternyata ya dasar dekat sama pemerintah sih, dekat sama pejabat. Hati-hati. Berarti kalau dekat sama pejabat itu informasi masuk terus. Kita ini tergantung informasi yang masuk, betul ya? Nah ini informasi yang masuk terus dari pihaknya pejabat. Dapat informasi terus dari pejabat. Padahal dia tahu kalau itu Rasulullah. Dapat informasi terus. Dan akhirnya sampai si Bal'am bin Ba'urah ini ditipu juga sama pejabat. Kasihlah perempuan-perempuan dan sebagainya, begitu ya, kenikmatan dunia ini. Akhirnya lah dia, wah ya wes lah, daripada ini semuanya hilang, kenikmatan ini ya sudahlah. Maka bagaimana? Nabi Musa jangan hadap-hadapan, tapi agak jauh saja. Nah, ketika Nabi Musa jauh, ini Bal'am ini di jauh, di tempat yang tinggi, baru didoakan pakai Asmaullah al-A'zam sama Bal'am bin Ba'urah. Padahal dia awalnya tahu yang ngasih saya Asmaullah al-A'zam siapa? Allah. Sedangkan dia siapa? Ini utusannya Allah. Kalau saya doakan jelek kepada dia, melaknat saya. Naudzubillah. Dia tahu padahal. Karena dekat sama pejabat tadi, kasih informasi terus, kasih iming-iming, akhirnya lah dia mendoakan yang jelek. Celaka Bal'am bin Ba'urah. Ya. Dan hati-hati, banyak sekali dari kisah-kisah celakanya ulama itu dari perempuan. Hati-hati, para ulama dan para calon ulama, calon ustadz, calon kiai, hati-hati. Ya, ma taraktu fikum fitnatan, ma taraktu fitnatan adarru ala ummati minan
nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap umatku itu melebihi siapa? Perempuan. Oh, fitnah yang terbesar di umat ini ya perempuan. Hati-hati, hati-hati. Nah, banyak sekali kan. Bal'am bin Ba'ura ya perempuan, Barseso perempuan. Banyak sekali ulama-ulama ya ternyata terjebaknya dengan perempuan. Hati-hati. Dia punya ilmu, punya masa, terus kemudian salaman-salaman sama perempuan, ketarik sama perempuan, akhirnya SMS-SMS-an, WA-WA-an, hati-hati. Akhirnya surat-suratan, senyum-senyuman, kirim salaman, kejebaklah dia. Hati-hati, hati-hati. Itu fitnah. Bahkan ini ada sebutkan dalam hadis ini adalah nadrah, ini adalah sahmun min syahmi syaitan yang tidak pernah luput, tidak pernah lepas, tidak pernah salah sasaran. Nanti kita lihat ya, kita punya banyak santri putri misalkan ya, pondoknya besar, santri putri banyak. Kita lihat setiap hari, lihat ternyata itu cantik, hati-hati. Itu panahnya setan dan tidak pernah lepas, tidak pernah salah sasaran. Jadi ustadz capek semua, pengen dipijetin sama santri putrinya. Enggak, saya anggap anak. Kapan kamu punya anak segede itu? Enggak, saya enggak punya syahwat. Anakmu 7 kok. Enggak punya syahwat gimana? Ya, hati-hati. Jebakan setan. Enggak akan pernah setan itu ridho kamu jadi baik. Pengen kamu celaka. Dan keterangan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, fitnah yang termasuk fitnah yang paling besar apa? Perempuan. Hati-hati. Nah, itu tadi Bal'am bin Ba'ura juga kena dari perempuan juga. Nah, untuk ya, mudah-mudahan ilmu yang kita punya manfaat. Ilmu yang kita punya bukan menjadi alat kita untuk mendapatkan dunia, bukan. Tapi yang mengarahkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang bisa menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Amin. Yang bisa membawa kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cita-cita yang tertinggi dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Allahu a'lam bishawab. Fadlan sayyidina Nabi bin Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق علينا وكربت إننا في ديننا مع الكتب وتوتكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخير أتقيا علما نرضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا واجعل من يسارع في رضا ولا ولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك عصاك حسبنا الله الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تنزل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصص بي والحمد